Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Syuaib alaihi salam di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 11 kali. Di dalam surat Al-Ankabut disebutkan 3 nama Nabi yang diutus kepada kaumnya karena mereka telah melakukan keburukan di muka bumi. Nabi-nabi tersebut adalah Nuh, Lut, dan Syuaib. Nabi Syuaib adalah salah seorang nabi yang jumlah pengikutnya sedikit. Jumlahnya disebut dalam Rad sejumlah orang yang kurang dari 10 atau dari 7 hingga 10. Bahkan ada yang berpendapat jumlahnya tidak sampai 7, walau sedikitnya adalah 3 orang. Berapapun jumlahnya, yang jelas pengikut beliau sangat sedikit. Di samping itu beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim. Di dalam Taurat sebagaimana disampaikan oleh Tobari dikatakan bahwa silsilah Syuaib adalah Syuaib bin Safiyun bin Anga bin Tabit bin Madian bin Ibrahim. Namun sejarawan Ibnu Ishaq tidak sependapat. Menurutnya silsilahnya adalah Syuaib bin Mikail. Mikail adalah salah satu keturunan dari Madian. Lalu siapakah yang dimaksud dengan Madian? Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kami telah mengutus kepada Madian saudara mereka Syuaib. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Dalam tafsir Al-Quran menjelaskan Madian pada mulanya adalah nama putra Nabi Ibrahim dari istri beliau yang ketiga yang bernama Qaturah yang beliau kawini pada akhir usia beliau. Madian kemudian kawin dengan putri Nabi Lut. Selanjutnya kata Madian dipahami dalam arti satu suku keturunan Madian, putra Nabi Ibrahim. Suku Madian tinggal di pantai Laut Merah sebelah tenggara Gurun Sinai, yakni antara Hijaz, tepatnya di Tabuk di Saudi Arabia kini dan Teluk Aqabah. Menurut sebagian sejarawan, populasi mereka sekitar 25.000 orang. Sementara itu Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya mengatakan orang-orang Madian adalah suku Arab yang tinggal di negara Ma'an yang sekarang berada di sebagian wilayah Suriah Raya. Mereka adalah orang-orang serakah yang tidak beriman kepada Allah dan menjalani kehidupan yang buruk. Mereka memberikan ukuran yang dikurangi, memuji barang-barang mereka melebihi nilai yang sebenarnya dan menyembunyikan cacatnya. Mereka berbohong kepada pembeli mereka, sehingga bisa dikatakan telah melakukan penipuan. Dalam Al-Quran, Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada barang-barangnya, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak-perusak, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181 hingga 184. Dengan demikian, Nabi Syuaib menuntun mereka untuk menghindari sekian banyak pelanggaran. Bermula dari pelanggaran tertentu yang telah lumrah mereka lakukan, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian disusul dengan larangan yang bersifat lebih luas dan mencakup larangan yang lalu kepada umat terdahulu. Larangan-larangan yang lalu yaitu mencakup tidak mengurangi atau mengambil hak orang lain, baik dalam bentuk mengurangi timbangan maupun mencuri harta mereka, atau menipu, merampok atau mengurangi hak yang seharusnya diterima seseorang. Selanjutnya, beliau melarang dengan larangan menyeluruh sehingga mencakup segala macam kejahatan, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, binatang, maupun lingkungan. Setelah menasihati kaumnya dalam hal-hal khusus yang menonjol menyangkut kedurhakaan mereka, Nabi Syuaib menasihati secara umum dengan menyatakan, "Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu." Setelah sebelumnya Nabi Syuaib memperingatkan kaumnya terkait transaksi yang tidak adil dan perilaku mereka yang merusak di muka bumi. Setelah sebelumnya Nabi Syuaib memperingatkan kaumnya terkait transaksi yang tidak adil dan perilaku mereka yang merusak di muka bumi. Kali ini dia memperingati mereka terkait ajakan mereka terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran,
Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan, menakut-nakuti dan menghalang-halangi yang beriman dari jalan Allah dan menginginkannya menyimpang. Dan ingatlah ketika kamu dahulu berjumlah sedikit, lalu Dia memperbanyak kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para perusak. Quran Surat Al-A'raf ayat 86. Upaya yang mereka lakukan bertujuan untuk mengurangi jumlah orang-orang yang beriman. Maka peringatan yang disampaikan oleh Syuaib selanjutnya adalah, dan ingatlah ketika dahulu kamu berjumlah sedikit, lalu Dia memperbanyak kamu. Kalimat ini mengindikasikan bahwa dulunya kaum Madian berjumlah sedikit dan belum memiliki kemampuan sebesar sekarang. Setelah Nabi Syuaib memperingatkan mereka tentang dampak buruk kedurhakaan mereka sambil mengajak mereka beriman, Dia berkata, dan jika ada segolongan dari kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah memutus perkara antara kita, dan Dia adalah sebaik-baik para hakim. Quran Surat Al-A'raf ayat 87. Ayat ini mengindikasikan bahwa kaum Madian nantinya akan terbagi menjadi dua kelompok, yakni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Dan Syuaib tampaknya sudah menduga bahwa kaum lemah yang beriman akan ditindas oleh para pemuka yang durhaka. Dari sini ajakan tabah dan sabar menjadi sangat penting lagi amat berguna, lebih-lebih dengan ajakan untuk menyerahkan putusan akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengantar kaum beriman untuk tidak berputus asa atau hidup dalam kegelisahan dan rasa takut. Di sisi lain, hal itu baik juga bagi yang kafir karena dengan menyerahkan kepada Tuhan mereka tidak akan bertindak secara keliru dan tidak juga mereka akan dianiaya karena keputusan Allah pasti putusan yang hak. Ayat selanjutnya berkata, dan pemuka-pemuka yang amat sombong dari kaumnya berkata, sungguh kami pasti mengusirmu hai Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau engkau harus kembali ke agama kami. Dia menjawab, apakah walau kami tidak menyukai, sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kamu sesudah Allah menyelamatkan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali ke dalamnya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, kepada Allah kami bertawakal. Tuhan kami putuskanlah antara kami dan antara kaum kami dengan hak, adil, dan Engkaulah pemberi putusan yang sebaik-baiknya. Quran Surat Al-A'raf ayat 88 hingga 89. Maka sebagaimana kebiasaan orang-orang terpojok, pemuka-pemuka yang amat sombong itu berkata, sungguh kami pasti mengusirmu hai Syuaib. Demikianlah mereka memanggil nabi mereka dengan namanya tanpa panggilan kehormatan. Bukan hanya hendak mengusir Syuaib, mereka juga hendak mengusir orang-orang yang beriman, kecuali jika mereka mau kembali ke agama lama. Selanjutnya Nabi Syuaib bersama pengikutnya memohon tanpa menggunakan kata wahai untuk mengisyaratkan kedekatan mereka kepada Allah. Mereka berkata, Tuhan kami putuskanlah antara kami dan antara kaum kami dengan hak, yakni adil, dan Engkaulah pemberi putusan yang sebaik-baiknya. Setelah Nabi Syuaib memberikan peringatan-peringatan kepada kaumnya, sebagaimana telah dijelaskan pada artikel seri-seri sebelumnya, kini kaum Madian memberikan responnya kepada Syuaib. Di bawah ini adalah dialog antara Nabi Syuaib dengan kaumnya yang dikutip dari Tafsir Jalalain, karya Imam As-Suyuti. Mereka berkata kepada Nabi Syuaib dengan nada mengejek, hai Syuaib, apakah salatmu menyuruhmu membebankan kepada kami agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, yaitu berhala-berhala, atau melarang kami melakukan apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya engkau orang yang sangat penyantun lagi berakal. Mereka mengatakan kalimat ini dengan nada ejekan atau cemoohan. Syuaib menjawab, hai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik, rezeki yang halal. Lalu apakah patut jika aku mencampurnya dengan barang yang haram dari hasil mengurangi takaran dan timbangan? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian melakukan apa yang aku larang kalian darinya, kemudian aku mengerjakannya.
Aku tidak ada maksud lain kecuali mendatangkan perbaikan bagi kalian agar menegakkan keadilan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku, kemampuan untuk melakukan hal tersebut dan perkara-perkara ketaatan lainnya, melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali dan mengembalikan semua perkara. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian menjadi jahat sehingga kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempat dan waktunya dari kalian, maka ambillah hal itu sebagai pelajaran bagi kalian. Dan mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih dan sangat mencintai orang-orang yang beriman. Mereka kemudian menjawab dengan kurang antusias, "Hai Syuaib, kami kurang memahami tentang apa yang engkau katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihatmu sebagai orang yang lemah di antara kami. Jika bukan karena keluargamu, tentulah kami akan merajammu dengan batu. Sedangkan engkau pun bukanlah seseorang yang berwibawa di sisi kami, bukan orang yang tidak pantas dihukum rajam. Dan sesungguhnya hanya keluargamu sajalah orang-orang yang berwibawa itu." Syuaib menjawab, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuan kalian, sesuai dengan keadaan kalian. Sesungguhnya aku pun berbuat sesuai dengan kedudukanku. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah akibat dari perbuatan kalian itu. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kalian, turut mengawasinya." Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Syuaib diutus ke dua nama kaum, yakni Madian dan Aikah. Dan kami telah mengutus kepada Madian saudara mereka Syuaib. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul ketika berkata saudara mereka Syuaib kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku buat kamu adalah seorang rasul terpercaya, maka bertakwalah kepada Allah dan patuhilah aku. Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 176 hingga 180. Ibnu Katsir dalam Kisah Al-Anbiya setelah menyampaikan ayat di atas berkata, "Mereka kaum Madian menyita barang-barang milik Syuaib dan para pengikutnya, kemudian mengusir mereka keluar kota. Sang Nabi berpaling kepada Tuhannya untuk meminta bantuan dan permohonannya dijawab. Allah menurunkan mereka panas yang terik dan mereka sangat menderita. Saat melihat awan berkumpul di langit, mereka pikir itu adalah akan membawa hujan yang sejuk dan menyegarkan dan bergegas keluar dengan harapan dapat menikmati hujan. Alih-alih awan itu meledak melontarkan petir dan api. Mereka mendengar suara gemuruh dari atas yang menyebabkan bumi di bawah kaki mereka bergetar. Para pelaku kejahatan binasa dalam keadaan yang mengerikan." Setelah menggambarkan diazabnya kaum Madian, Ibnu Katsir barulah menuturkan ayat Al-Quran yang menyebut tentang penduduk Aikah yang juga membangkang terhadap Nabi Syuaib. Dengan demikian, Ibnu Katsir beranggapan bahwa antara Madian dan Aikah, keduanya adalah kaum yang berbeda. Dalam versi yang berbeda, Qatadah bin An-Nu'man sebagaimana dikutip oleh At-Tabari mengatakan, Syuaib dikirim kedua kaum kepada bangsanya sendiri, yaitu kaum Madian dan kepada para penyembah semak berduri. Semak berduri adalah semacam pohon yang melilit. Ketika Allah ingin menghukum mereka, Dia mengirimkan panas yang kuat terhadap mereka. Lalu Dia mengangkat hukuman itu dari mereka, seolah-olah itu adalah awan. Ketika awan itu mendekati mereka, mereka menghampirinya mencari kesejukan darinya. Tetapi ketika berada di bawahnya, Ia menjatuhkan api ke atas mereka. Karena itulah firman-Nya berkata, maka mereka ditimpa siksa pada hari berawan. Sementara itu Al-Mumtanah juga sebagaimana dikutip oleh At-Tabari meriwayatkan, dia Syuaib disebut pengkhotbahnya para nabi. Allah mengutusnya sebagai nabi kepada kaum Madian yang merupakan penyembah semak berduri. Semak berduri adalah pohon yang melilit. Mereka adalah kaum yang tidak percaya kepada Allah dan yang menggunakan takaran dan timbangan yang tidak benar untuk merampas kekayaan orang-orang.
Allah telah memberi mereka lebih banyak rezeki dan menjadikan hidup mereka mudah sebagai upaya untuk membujuk mereka untuk menjadi orang yang benar, meskipun mereka tidak beriman kepadanya. Syuaib berkata kepada mereka, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan, kiamat." Beberapa perkataan Syuaib kepada kaumnya dan tanggapan kaumnya terhadap dirinya tercatat di dalam kitab Allah. Demikianlah beberapa riwayat dan pendapat dari ulama-ulama terkemuka terkait identifikasi siapa saja yang menjadi umat Nabi Syuaib. Di bawah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang mengisahkan azab terhadap umat Nabi Syuaib. Maka goncangan menimpa mereka, maka jadilah mereka bergelimpangan dalam kediaman mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seolah-olah mereka belum pernah bertempat tinggal di sana. Orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 91 hingga 92. Lalu mereka mendustakannya, maka mereka ditimpa siksa pada hari berawan. Sesungguhnya ia adalah siksa hari yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Setelah azab ditimpakan kepada kaumnya, Nabi Syuaib berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu risalah-risalah Tuhanku dan aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku bersedih terhadap orang-orang kafir." Quran Surat Al-A'raf ayat 93. Ayat ini pada awalnya mengisyaratkan adanya rasa iba dan penyesalan dalam hati Nabi Syuaib alaihissalam sebagaimana dipahami dari penggalan awal ucapan beliau. Tapi penutup ucapannya menegaskan bahwa beliau tidak wajar bersedih. 5 kisah nabi-nabi yakni Nuh, Hud, Saleh, Lut, dan Syuaib berulang-ulang dikemukakan oleh Al-Quran dalam berbagai surat dengan urutan seperti demikian. Hal itu dikarenakan kelima nabi tersebut semuanya melihat dengan mata kepala mereka sendiri kehancuran kaumnya yang membangkang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.